Halo, apa kabar Sobat Kang Dogar? Senang sekali saya Dadan Rahayu bisa kembali lagi bersama Sobat di Kang Dogar Channel. Saat ini semakin banyak peternak yang sudah menyadari bahwa pentingnya menanam rumput pakan hijauan untuk ternaknya. Salah satunya adalah rumput pakcong. Nah, apakah Sobat Kang Dogar sudah ada yang punya rumput pakcong? Kalau belum, saatnya kita menanam rumput pakcong. Mengapa rumput pakcong? Pertanyaan ini yang sering banget datang ke saya, Sobat Kang Dogar. Alasan pertama, rumput pakcong yang sudah terbukti berkualitas karena kandungannya yang bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan hewan ternak. Dengan kandungan protein sebanyak 16,45% lebih tinggi dibandingkan dengan rumput odot yang hanya 11,6%. Dari hasil tersebut dapat dipastikan hewan ternak akan terpenuhi nutrisinya dan lekas gemuk saat proses pemeliharaannya. Alasan kedua, sangat disukai oleh hewan ternak, baik itu sapi maupun domba dan kambing. Karena bagian rumput tidak dipenuhi oleh bulu-bulu, sehingga tidak membuat gatal ketika dimakan oleh hewan ternak. Nah, alasan ketiga, usia tanam dan panennya cukup panjang, yaitu hingga 9 tahun. Nah, jadi teman-teman, dengan usia yang cukup panjang hampir 9 tahun, maksudnya di sini tuh ketika kita penanaman sekali itu kita setelah panen tuh nggak akan harus tanam bibitnya lagi gitu. Udah aja setelah dipanen nanti akan tumbuh tunas-tunas baru, regenerasi. Nah, dan semakin kita sering panen, maka semakin banyak juga tunas yang nanti yang akan berkembang gitu. Nah, contoh yang sekarang yang kita lihat ini rumput pakcong yang belum kita panen, masih terlihat jarang gitu. Padahal nanti setelah panen kedua itu akan kelihatan lagi, lebih lebat lagi. Nah, yang ini udah pernah kita panen satu kali. Dan nanti kita lihat si tunasnya, tunas yang baru gitu, akan lebih banyak lagi. Nah, bisa Sobat Kang Dogar lihat, ini adalah tunas-tunas bibit pakcong yang baru pertama kali panen. Dia langsung banyak anak-anak tunasnya gitu tuh. Ini satu kali tancap tunasnya hanya 2. Nah, tapi ketika setelah panen nanti anaknya bisa banyak. Nah, ini aja udah 1, 2, 3, 4. Yang itu juga lebih banyak lagi nih. Tuh. Awalnya satu ini nih. Awalnya satu ini, setelah dipanen muncul lagi banyak lagi. Nah, ini juga nih. Bisa lihat Sobat Kang Dogar. Nanti panen hasil yang kedua lebih jos lagi. Jadi lebih hemat lagi dari waktu segi biaya, karena kita cukup tanam, dan jika perawatannya kita bagus gitu ya, maksimal bisa 9 tahun. Nah, nanti baru kita tanahnya kita tanam ulang bisa. Alasan keempat, mudah untuk dikembangbiakan karena dapat tumbuh dalam musim apa saja dan dapat tumbuh di mana saja. Nah, ini teman, kita sekarang lagi musim kemarau. Si rumput pakcong ini tergolong dalam tanaman atau rumput yang sangat bandel gitu. Dia walaupun musim kemarau masih bisa tumbuh, walaupun nanti akan mempengaruhi di pertumbuhannya, tapi kecil kemungkinan mati gitu. Paling mungkin nanti kalau misalkan kemarau terus kesiram air, mungkin yang akan berpengaruh tuh dalam pertumbuhannya aja, tapi dari segi usianya dia tetap akan tumbuh gitu. Ini sekarang lagi musim kemarau. Pas saya tanam itu justru akhir musim hujan.
tapi alhamdulillah bisa bisa kita lihat nih hasilnya. Nah justru nanti kita juga akan lihat nih, ada satu video saya yang waktu penanaman di musim atau di awal musim hujan, penghujan. Nah itu bagus sekali gitu. Nah alasan kelima, perawatannya cukup sederhana karena membutuhkan penyiraman 1 minggu sekali pada musim kering. Nah sesimpel itu gitu penanaman rumput pakcong. Saya aja ini saya nggak siram karena benar-benar di sini tuh daerah yang nggak ada air, kalau istilahnya tuh di situ tanahnya tanah yang kalau ada hujan ya baru dapat air gitu. Tapi kalau bisa itu 1 minggu sekali kena air, tapi seenggaknya dapat air juga ya tumbuh gitu. Apalagi kalau masih intens bisa seminggu sekali, pasti lebih pertumbuhannya lebih bagus lagi gitu. Nah alasan keenam, dalam setahun pakcong bisa dipanen sampai 3 kali dan hasil panennya pun cukup menjanjikan, yaitu untuk 1 hektar menghasilkan panen sebanyak 450 hingga 600 ton per tahunnya. Nah memang berbeda dengan rumput odot, terus rumput yang lainnya, karena kalau misalkan dibandingkan dengan odot kan saya sebelumnya pernah punya rumput odot, saya ganti semuanya dengan pakcong. Di dalam 3 bulan misalkan kan cuman hanya beberapa senti, kalau rumput odot tuh paling 1 meter lebih lah, kalau ini bisa sampai 3 meter. Nah ini aja yang kita lihat nih, ada tuh 4 meter nyampe dalam waktu yang sama. Otomatis kan dari segi volume pasti lebih banyak lagi, menang banyak gitu. Lahannya sedikit tapi tumbuh ke atasnya tinggi dan nutrisinya pun juga cukup bagus. Nah alasan yang terakhir, bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan karena belum banyak orang yang tahu. Nah alasan yang terakhir, bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan karena belum banyak orang yang tahu. Saya di sini waktu penanaman rumput pakcong ini justru banyak tani yang nanya, katanya, "Kang, ini rumput apa? Rumput pakcong. Rumput pakcong tuh rumput apa ya?" Nah, berarti kan itu masih belum banyak yang tahu gitu petani. Makanya di sini juga saya jarang ada yang nyuri gitu, karena disangkanya ini untuk pakan sapi karena mirip sekali dengan kinggrass. Kalau kinggrass kan lebih berbulut si teksturnya, kalau ini lebih lembut, hampir sama dengan odot kelembutannya. Jadi aman untuk pakan domba, karena saya juga di sini untuk pakan domba. Alasan yang terakhir, bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan karena belum banyak orang yang tahu. Tapi dari banyak kelebihan yang saya sebutkan tadi, rumput pakcong ini memiliki sedikit kekurangan yang harus sobat tahu. Nah yang pertama, bibitnya masih susah untuk ditemukan. Nah tapi tenang sobat Kang Rogar, saya dan Domba Bodas Farm menjual bibit rumput pakcong. Nah sobat Kang Rogar bisa hubungin nomor WA yang ada di deskripsi ya. Nah yang kedua, salah satu kekurangannya adalah belum banyak yang membudidayakan rumput jenis ini. Jadi sobat Kang Rogar pasti akan kesulitan nyari bibitnya. Tapi tenang, saya juga di sini juga saya bisa bantu sobat Kang Rogar dari cara nanti order di saya, bisa saya kasih tahu juga cara penanamannya. Bahkan kalau misalkan masih terjangkau lokasinya, bisa saya dampingi lah gitu. Nah yang ketiga, salah satu kekurangannya adalah ketika pemanenan pakcong terlambat, maka akan mulai mengeras yang menyebabkan kandungan gizinya menurun. Nah perlu sobat Kang Rogar ketahui, jadi ketika pemanenan ini ketika waktu pemanenannya harus tepat gitu. Ini saya
Saya sengaja saya diamkan lebih hampir 3 bulan yang ini karena saya saya akan ambil bibitnya. Selain untuk pesanan juga untuk saya juga mulai perluasan lagi gitu. Selama masih ada lahan, saya akan terus perluas lagi si lahan rumputnya. Nanti yang saya butuhkan itu bibitnya gitu. Nah, tapi tetap nanti daunnya juga saya bisa manfaatkan untuk pakan. Tapi nanti kalau misalkan untuk pakan ternak aja, Sobat Kang Dogar nggak berniat untuk ambil bibitnya, bisa waktu pemanenan yang cocok itu di usia 2 bulan. Masih tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Nutrisinya pun lagi tinggi-tingginya. Oke, nah bagaimana Sobat Kang Dogar tertarik untuk membudidayakan rumput pakcong? Kalau Sobat Kang Dogar ingin tahu cara menanam rumput pakcong, Sobat Kang Dogar juga bisa nonton di episode selanjutnya. Nanti yang insya Allah akan segera tayang. Agar Sobat Kang Dogar tidak ketinggalan, silahkan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat Sobat Kang Dogar, silahkan like dan share ya. Sampai jumpa di YouTube Kang Dogar Channel pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.